Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni, kelas IP reguler 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah dasar-dasar teori sosial, yaitu mengkritical review teori. Dan teori yang akan saya critical review adalah teori struktural konsensus. Para sosiolog yang menganut teori konsensus menggunakan istilah kebudayaan untuk menguraikan aturan-aturan yang mengatur pikiran dan kelakuan dalam suatu masyarakat. Teori ini memandang bahwa kebudayaan sudah ada sebelum manusia mempelajarinya. Ketika manusia lahir, mereka dihadapkan dengan dunia sosial yang sudah ada. Hanya dengan mempelajari aturan-aturan kebudayaan, maka mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Orang-orang yang berbeda akan berperilaku sama karena mereka sama-sama disosialisasikan. Teori konsensus berpendapat bahwa aturan-aturan kebudayaan suatu masyarakat atau struktur menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain. Mereka melakukan hal itu dengan cara yang mirip dengan konstruksi fisik bangunan yang menstrukturkan tindakan-tindakan orang-orang yang berada di dalamnya. Sebagai contoh, perilaku siswa di sekolah. Ketika berada di dalam sekolah, mereka memiliki pola-pola perilaku yang relatif teratur. Mereka berjalan di sepanjang koridor, naik dan turun tangga, keluar dan masuk kelas melalui pintu-pintu tertentu. Mereka tidak keluar dan masuk dalam kelas melalui jendela, memanjat tembok, dan sebagainya. Gerakan fisik mereka dibatasi oleh bangunan sekolah, sehingga hal ini mempengaruhi semua siswa sama. Perilaku mereka di dalam sekolah akan sama dan menunjukkan pola yang cukup jelas. Dalam teori konsensus, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan sosial. Individu akan berperilaku sama dalam latar sosial yang sama karena mereka dibatasi oleh aturan-aturan kebudayaan yang sama. Aturan-aturan kebudayaan juga diterapkan pada posisi dan dalam struktur sosial yang ditempati oleh masing-masing individu. Posisi-posisi tersebut bisa identik dengan jabatan atau jenis pekerjaan, seperti ketika petugas polisi atau perawat atau tentara sedang bertugas. Aturan-aturan kebudayaan tertentu menstrukturkan kelakuan mereka sangat kaku. Contoh lain, anak-anak di kelas diharapkan untuk berperilaku tertib dan penuh perhatian. Hal tersebut hanya berlaku jika mereka menempati posisi-posisi tersebut. Polisi, penjaga toko, pengatur lalu lintas, guru, atau siswa dibatasi oleh ekspektasi kebudayaan yang diletakkan pada posisi tersebut. Tetapi hanya jika mereka menempati posisi-posisi tersebut dalam lingkungan yang lain, dalam lokasi yang lain, dalam struktur sosial sebagai ayah atau ibu, pemain skuad, pendukung tim sepak bola, dan seterusnya. Aturan-aturan yang lain pun bekerja. Para sosiolog menyebut posisi-posisi dalam suatu struktur sosial disebut peranan. Norma merupakan aturan-aturan yang menstrukturkan perilaku orang-orang yang menempati posisi tersebut. Selain norma, ada pula nilai yang merupakan ringkasan dari cara-cara hidup yang sudah disepakati bersama. Nilai menjadi prinsip umum yang menjadi landasan bagi suatu norma. Sosialisasi dilakukan sebagai cara untuk mencapai konsensus dengan tujuan akhir yang terciptanya keteraturan sosial. Di sini pendidikan menempati posisi penting dalam sosialisasi, namun dalam masyarakat kadang norma-norma dan nilai-nilai berlawanan. Para teoritis konsensus menjelaskan perbedaan dalam perilaku dan sikap dalam konteks keberadaan pengaruh kebudayaan alternatif, karakteristik, dan latar sosial. Contoh yang baik dalam hal ini adalah pendekatan teori ini terhadap ketidaksetaraan pendidikan. Penelitian pendidikan menunjukkan bahwa pencapaian dalam pendidikan sangat kuat kaitannya dengan keanggotaan kelas sosial, genre, dan asal-usul etnik. Sebagai contoh, banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari kelas buruh pekerja yang memiliki kecerdasan sama dengan anak-anak dari kelas menengah, sehingga memiliki pencapaian jauh lebih rendah daripada anak-anak dari kelas menengah itu. Anak-anak dari kelas buruh
Pekerja kerap kali kekurangan sosialisasi akan pentingnya pencapaian pendidikan, berbeda dengan anak-anak kelas menengah yang disosialisasikan akan pentingnya pendidikan tinggi demi mempertahankan kesuksesan orang tua. Anak-anak kelas menengah mungkin menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka mengerti bagaimana pentingnya pendidikan. Tingginya pencapaian anak-anak kelas menengah didorong oleh sosialisasi ke dalam norma dan nilai yang ideal bagi pencapaian pendidikan. Berbeda dengan anak-anak dari kelas buruh pekerja, anak-anak mereka mungkin saja tidak disosialisasikan akan pentingnya pendidikan atau bahkan mereka tidak disarankan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena khawatir akan tingginya biaya yang harus dibayarkan. Sesungguhnya apa yang disosialisasikan oleh orang tua mereka lahir karena mereka terbentur oleh aturan biaya yang ditetapkan oleh mereka yang mempunyai kuasa untuk menetapkan biaya pendidikan. Dengan demikian, sosialisasi di sini tak lepas dari berbagai kebijakan atau ketepatan buatan orang-orang yang berkuasa. Dengan demikian, jelaslah bahwa segala sesuatu yang disosialisasikan tak lepas dari pengaruh pihak yang berkuasa. Di sini kita dapat melihat adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat yang mungkin akan terus berlangsung selama pihak yang berkuasa terus memengaruhi jalannya kehidupan melalui segala ketetapan dan kebijakan yang mereka buat, sehingga kebudayaan itu sendiri merupakan sarana untuk meneruskan ketidaksetaraan sehingga pihak yang beruntung dan berkuasa akan tetap berada di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.